Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Soalnya Pak Wahyu ini agak batuk juga. Sama Pak, cuacanya nggak enak ini, habis panas terus malamnya hujan. Oke, sama Pak, saya juga sakit. Ya, benar itu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya, supaya bisa mengikuti setiap pembelajaran di sekolah dengan baik. Seperti itu. Kemudian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelasnya, Lutfi ada ya? Ada Pak. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu, Nduk. Terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Untuk sekretarisnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk ya? Hadir semua Pak. Hadir semua ya, alhamdulillah. Ya, walaupun masih ada yang batuk-batuk, tapi tetap hadir ya. Baik, hari ini kita akan, sebelum memasuki materi, kita coba untuk mengingat-ingat materi pada pertemuan minggu kemarin. Kira-kira materi apa ya? Mungkin ada yang masih ingat? Ada Pak. Ya, Yohana? Kita membahas tentang jenis-jenis karya seni 2 dimensi. Ya, jenis-jenis karya seni 2 dimensi. Untuk contoh karya 2 dimensi itu yang kalian ingat apa dari pertemuan kemarin? Lukisan Pak. Lukisan, benar. Apalagi? Kaligrafi. Kaligrafi bisa, poster bisa. Berarti masih paham semua ya. Kemudian untuk ciri khususnya ya, ciri khusus dari karya seni 2 dimensi itu apa sih? Itu Pak, dapat dilihat dari satu sisi saja. Benar, satu sisi. Berarti perbedaannya dengan 3 dimensi? Kalau 3 dimensi ada apanya? Memiliki volume, Pak. Nah, memiliki volume. Karya 2 dimensi tidak memiliki volume. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang salah satu jenis karya 2 dimensi, yaitu karya perspektif. Sebentar saya tampilkan slide-nya terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita akan mempelajari perspektif 1 titik lenyap. Jadi karya perspektif ini adalah karya seni 2 dimensi. Gitu. Nah, tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi, perspektif 1 titik lenyap, menggunakan alat, bahan, dan teknik yang tepat. Sebelum itu, nah, saya coba tanya nih sama kalian, kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu? Rel kereta itu Pak. Rel kereta, Pak. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Ini gambar rel kereta dan ada pemandangan di sekitarnya. Kemudian, kalau ini? Itu jalan raya Pak. Jalan raya Pak. Jalan raya. Kira-kira nih dari 2 gambar tadi, rel dan jalan raya, ada satu persamaan nggak yang bisa kalian temukan? Saya Pak, bisa Pak. Ya, gimana, Betwiana? Ujung jalan dan rel itu sama-sama meruncing Pak. Jadi hilang. Betul sekali. Jadi ujung dari jalan dan rel ya, semakin ke ujung itu semakin nggak kelihatan, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu ada manusia memiliki keterbatasan sudut pandang mata. Ketika sudut pandang yang paling jauh itu sudah nggak terlihat ya, jadinya meruncing seperti itu. Nah, ini salah satu materi perspektif dalam seni rupa. Jadi keterbatasan jarak pandang manusia ya seperti itu. Jadi definisinya dari gambar perspektif dalam seni rupa adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan sudut pandang orang yang melihat objek tersebut hingga batas titik hilang sebuah objek dari jarak pandang. Begitu. Untuk prinsip-prinsip perspektifnya itu ada sudut pandang normal. Jadi kita melihat benda itu sesuai dengan sejajar dengan mata kita. Nah, itu sudut pandang normal. Kemudian ada sudut pandang mata burung, yaitu ketika kita melihat benda dari atas. Nah, untuk sudut pandang mata kucing atau mata katak, itu kita melihat benda dari bawah. Nah, jadi bendanya ada di atas, kita melihatnya dari bawah. Nanti akan ada penjelasannya di video ya. Nah, ini contoh
jenis-jenis perspektifnya. Ada perspektif satu titik hilang. Jadi ini yang dinamakan titik hilang ya. Seperti di rel tadi, nah itu hanya satu titik hilang. Kemudian 2 titik hilang, gini. Lalu 3 titik hilang. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini hanya yang 1 titik hilang saja. Ini adalah contoh-contoh karya perspektif yang lain ya. Dia menggunakan objek kubus atau balok. Nah, ini materi yang pertama kali akan kita coba. Jadi sebelum menggambar perspektif yang lebih luas nanti kita akan membahas tentang kubus atau balok terlebih dahulu. Jadi yang mudah-mudah dulu. Contoh-contoh karyanya bisa seperti ini. Kira-kira ada yang tahu bagaimana sih prosedur pembuatannya? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu? Kayaknya Nggak. susah, nggih. Oke. Karena ini materi baru ya, mungkin bagi kalian. Kalau kemarin kita sudah belajar mungkin lukis, kemudian kaligrafi dan lain-lain. Tapi karya perspektif ini kan baru. Nah, jadi mungkin kalian tidak atau belum memahami bagaimana prosedur pembuatannya. Untuk itu, di sini saya coba untuk memutarkan bagaimana sih proses pembuatannya. Tolong kalian perhatikan ya. Di video ini, kalian lihat kira-kira alat dan bahan apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana proses pembuatannya, itu harus dilihat dengan detail. Sebentar. Ini kok kayaknya saat melihat video ini ada yang fokus, ada yang enggak. Nah, kita istirahat dulu, istirahatnya dengan sebuah game. Nah, jadi kalian harus mengikuti instruksi dari Pak Wahyu. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi gamenya itu nanti seperti ini. Ketika Pak Wahyu menyebutkan instruksinya, misalkan pegang hidung, maka kalian harus pegang hidungnya. Seperti itu ya, instruksinya. Silakan dilihat atau didengarkan instruksi dari saya. Siap. Ayo, semuanya siap. Setelah itu kalau sudah fokus nanti akan saya tampilkan lagi videonya. Ini videonya sebenarnya seru, tapi karena kalian belum fokus, jadi kita main game dulu supaya kalian bisa fokus. Oke. Coba kalian pegang hidung. Ada yang sama dengan Pak Wahyu? Gak ada ya? Oke. Coba kalian pegang dagu. Oke. Pegang telinga. Oke, sudah fokus semua. Bagus sekali. Karena sudah fokus, mari kita lanjutkan videonya. Tolong diperhatikan ya, anak-anak. Oke nih, terutama biasanya main game ini. HP-nya sudah dimasukkan Pak. belum? Iya, Pak. Siap, Pak. Perhatikan Siap, dulu saya ya. masukkan. Ya. Ya, nanti aja dipakainya. Baik, saya lanjutkan videonya. Nah, ini cara membuat gambar-gambar perspektifnya ya. Jadi kita mulai dengan seharusnya kita menentukan dulu titik hilangnya, kemudian membuat garis dengan membentuk persegi, karena nanti yang akan kita gunakan itu objeknya adalah kubus atau balok ya.
Jadi awalnya pasti persegi atau persegi panjang. Karena satu titik lenyap, jadi hanya satu saja titik yang kita buat. Boleh di tengah, boleh di samping, gitu ya. Tidak ada aturan baku harus di tengah, gitu enggak. Nah, kalau pada contoh video ini, objek yang sudah jadi, itu kalian tebalkan ya. Bisa menggunakan drawing pen, bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan ballpoint, gitu ya. Itu boleh. Mohon maaf. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal ya. Gak apa-apa, ini ada yang ketutup tangannya di video. Ada perspektif ketika kita melihat dengan objek yang ada di atas kita, ya, itu disebut dengan perspektif mata kata. Nah, jadi kita melihatnya itu dari bawah, objeknya ada di atas kita. Bentuknya akan seperti ini nanti. Yang kelihatan hanya bagian depan, samping, dan bawah. Bagian atas pasti tidak akan terlihat, gitu ya. Kalau kita menggunakan perspektif mata burung, maka bentuk benda-bendanya ya seperti ini, yang ada di bawah. Kita hanya bisa melihat bagian atas dari benda, itu bagian sampingnya juga, dan bagian depannya. Kalau bagian bawahnya nggak mungkin kelihatan karena ada di bawah. Kalau perspektif mata normal, nanti kita melihat benda itu ya hanya ada satu sisi aja, itu karena sejajar dengan mata kita. Gitu ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Nah, untuk manfaatnya, manfaat dari pembelajaran materi perspektif ini, nanti kalian bisa membuat desain interior seperti ini juga. Misalkan ya ada yang mau masuk menjadi mahasiswa arsitektur. Nah, itu perlu pembelajaran seperti ini. Gitu ya. Ini untuk langkah awal kalian bagi yang ingin nanti menjadi arsitek. Nah, saya doakan kalian nanti semua sukses. Jadi bisa bermanfaat bagi orang lain. Tuh. Amin. Ya. Amin. Kemudian kira-kira ya benda dan alat atau bahan apa yang digunakan. Kita hindari ini dulu ya, objeknya nanti kita analisis dulu ada dan bahan apa yang digunakan tadi waktu proses pembuatan karya perspektif. Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, gimana Anda? Pakai pensil. Pakai pensil. Apalagi tadi? Ayo. Garis. Ayo. Yang lain? Mungkin? Selain Wanda? Lutfi bisa? Atau Uki tadi? Kertas Ya. gambar. Kertas gambar, benar sekali Enda. Kertas, pensil, kemudian Spidol, Pak. spidol juga, ya penggaris yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena kalau kita membuat garis perspektif, kemudian tidak menggunakan penggaris atau mistar, nanti garisnya akan miring-miring, gitu ya. Nggak sesuai nanti, gitu. Kemudian ini kita sudah mulai ini ya, kita nanti akan membuat tugas gitu. Tugas yang akan kalian kerjakan menggunakan objek benda-benda yang berbentuk kubus atau balok yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, tugasnya nanti kalian kerjakan di rumah, tidak pada pertemuan kali ini karena kita masih ada pertemuan berikutnya ya. Iya, Pak. Untuk objek bendanya kira-kira yang berbentuk kubus atau balok di rumah kalian itu apa contohnya? Ada yang tahu? Kardus, Pak. Pak. Kardus bisa, kardus mie instan gitu ya. Kotak Sepatu. Kotak sepatu, Pak. Sepatu gitu bisa juga. Kemudian ini nah kotak staples misalnya ya, isi staples ini juga bisa menjadi contoh.
objeknya nanti. Nah, jadi nanti kalian tugasnya adalah menentukan objek apa yang akan kalian gambar, ya. Gitu. Jadi pada pertemuan pertama ini tugas kalian adalah membuat garis tepi pada kertas gambarnya. Kertas gambarnya mau menggunakan A3 atau A4? Ayo kita sepakati di sini. A4 saja, Pak. A4. Iya, Pak. Kenapa kok milih A4? Kecil, A3 Pak. kebesaran, Pak. Oh, terlalu besar. Oke, Nanti karena takut nggak selesai. A4 Ya. dulu, Pak. boleh karena tahap awal masih saya perbolehkan menggunakan A4 ya. Jadi nanti kalian membuat garis tepi di sekitar A4 itu masing-masing ya 2 cm atau 1 cm gitu. Milih yang mana? Mau 2 cm atau 1 cm? 2 cm, Pak. 2 cm aja ya, biar objeknya tambah kecil gitu. Iya, Iya. Pak. Oke, boleh. Jadi tugas kalian nanti membuat garis tepi, memilih objek apa yang akan kalian gambar, dan mulai mencoba menggambar. Gitu. Pada pertemuan kedua, minggu depan, kita akan menyelesaikan tugas dan mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Gitu. Di antara pertemuan 1 dan pertemuan 2, kalian tetap koordinasi dengan saya nanti. Jadi setelah membuat garis tepi dan menggambar objek, ya, kita akan diskusi melalui WA. Nah, jadi di WA group itu nanti kalian tugasnya sudah sampai mana, tolong difoto, dikirim ke saya. Gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang pas, bisa saya komentari, saya beri masukan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, karena itu untuk mengecek keaktifan kalian ya dalam pengerjaan tugas. Walaupun kita daring seperti ini, tapi tetap namanya progres kalian itu harus guru dampingi. Gitu. Untuk kesimpulan pada hari ini, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ayo, Lutfi mungkin. Saya, Pak. Ya. Kesimpulan yang saya dapat melalui pembelajaran hari ini, seni budaya itu menggambar perspektif itu membutuhkan alat dan bahan. Ya, Alat dan bahannya seperti ya, apa? seperti pensil, penggaris, dan media utamanya itu kertas gambar A4. Oke, Gitu. betul. Kemudian ada lagi, kalau untuk sumber belajar kira-kira? Saya, Pak. Ya, Wanda. Nah, untuk sumber belajar karya perspektif bisa didapatkan dengan melihat karya orang lain, Pak. Terus bisa melihat langsung maupun dari video yang ada di YouTube, Pak. Bisa juga, ya, karena kita kan harus memanfaatkan teknologi ya. Tidak selamanya kita itu mencari referensi karya itu dari orang lain saja, nggak harus kita datang ke seniman ini gitu ya. Karena mungkin keterbatasan waktu, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan video yang ada di YouTube, itu bisa juga. Kemudian untuk prosedur menggambarnya tadi, kesimpulannya seperti apa? Irma, bisa bantu? Atau yang lain? Iya, bisa, boleh. Ya, terus yang saya dapatkan kesimpulannya, kalau prosedur menggambar perspektif itu butuh ketelitian, Pak. Kemudian Ya. agar garis dan objek yang dibuat itu bisa sempurna. Jadi kita benar-benar harus teliti. Betul. Karena kan kita menggunakan penggaris ya. Kalau kita salah salah mengukur sedikit saja, 1 cm atau setengah cm atau 1 mili bahkan, itu gambarnya juga nggak akan jadi sempurna gitu. Jadi perspektif ini butuh ketelitian, persiapan alat dan bahan yang baik gitu. Cuma juga sumber belajarnya bisa kalian cari seperti yang Bapak tampilkan tadi. Begitu ya. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup ya. Terima kasih atas jawaban dan kesimpulan yang telah kalian buat. Jangan lupa tugas-tugasnya nanti dikerjakan. Ya, tetap saya pantau melalui grup WA. Jadi kalian mengerjakan, kemudian kirim ke grup WA untuk kita bahas bersama-sama. Nanti kita diskusi di sana. Sebelum diakhiri, silakan Lutfi untuk pimpin doa lagi. Karena tadi kan di awal sudah berdoa memulai pelajaran. Sekarang di akhir, monggo.
Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tuh bermanfaat bagi kita maupun orang lain nantinya, sehingga kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi tugasnya. Tolong dikerjakan ya, karena saya Iya, Pak. pantau. Kemudian yang paling penting lagi, jaga kesehatan, jangan sampai batuk seperti saya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama.